Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Fatwa TV dan pendengar Radio Sunnah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat keimanan yang telah Allah berikan kepada kita, yang dengan nikmat itu pula nantinya kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan di antara kewajiban bagi setiap mukmin untuk menjaga nikmat yang begitu besar ini. Dan di antara cara bagi kita untuk menjaga keimanan kita ialah dengan menghadiri majelis ilmu. Semoga dengan hadirnya kita pada program live interaktif Bekal Muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer ini menjadikan alasan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla agar kita dibangkitkan di atas keimanan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri telah berhadir pada di studio Fatwa TV Jember. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, Ustaz? Hayyakallah, barakallahu Khair, fiik. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Barakallahu fiik. Gimana Ustaz, mahasiswa baru STD? Alhamdulillah hari ini adalah hari perdana PKKMB dari mahasiswa baru STD. Masya Allah, semoga cukup banyak Ustaz ya. Alhamdulillah. Masya Allah, cukup sibuk Ustaz berarti. Masya Allah. Biasa saja sih. Biasa saja. Karena setiap hari sibuk. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz, dengan Barakallahu. kesibukan antum, di sela-sela kesibukan antum, Amin, barakallahu. antum telah menyempatkan waktu antum untuk hadir bersama kita, dan insya Allah akan membersamai kita selama 1 jam mendatang. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, nantinya kita akan membuka program live interaktif ini dan para pemirsa bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz, tentunya dengan sesuai dengan tema, yaitu fikih jual beli dan muamalah kontemporer. Tapi Ustadz, mungkin sebelum kita memulai acara live interaktif pada kesempatan kali ini, kita meminta beberapa nasihat untuk membuka atau mengawali acara pada kesempatan kali ini, Ustadz. Baik. Baik Ustadz, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Puji dan syukur itu adalah kunci sukses dalam hidup. Kalau Anda pada hari ini merasa dalam kondisi yang susah, menderita, sakit, atau dalam kondisi yang terhimpit oleh berbagai masalah, maka percayalah bahwa mensyukuri segala nikmat yang masih Allah berikan kepada Anda itu adalah salah satu kunci untuk mengurai kebuntuan, mengurai kesempitan dan problem yang Anda hadapi. Dan kalau hari ini Anda sadar Anda dalam kondisi kenikmatan, kelapangan, kemudahan, maka bersyukur itu adalah kunci untuk menjaga agar kenikmatan itu langgeng terus menerus Allah berikan kepada Anda. La in syakartum la azidannakum wa lan kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, aku akan tambah. Namun tatkala engkau kufur, maka sejatinya siksaku itu sangat pedih. Dahulu Nabi SAW, beliau adalah qudwah kita, teladan kita dalam segala urusan. Beliau panutan dan sekaligus beliau adalah figur yang kita harapkan kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita.
Karena itu sudah sewajarnya bila hari ini kita berusaha dan terus berusaha untuk meneladani setiap sendi kehidupan beliau. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala bahwa kana Rasulullah SAW yahmadullah ala kulli ahyani. Dahulu Nabi itu senantiasa memuji Allah dalam segala urusannya, dalam segala kondisi. Fa idza ra'a ma yasurruh, kalau Nabi itu melihat mendapatkan sesuatu yang menjadikan beliau girang, senang, maka beliau akan berkata dengan sepenuh hati, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang berkat kenikmatannya berbagai macam kebaikan itu dapat menjadi kenyataan. Namun bila beliau mendapatkan kesusahan, kesedihan, beliau tetap memuji Allah dengan redaksi yang sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Beliau akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Seberat apapun, sesusah apapun, sepedih apapun, maka puji dan syukur itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur itu hanya layak untuk dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau hari ini Anda merasakan sedang terjadi kesulitan atau terjadi kenaikan harga pangan, BBM dan yang lain sebagainya, maka pujilah Allah karena ternyata kemurahan, kemudahan, rezeki itu datang dari Allah. Sehebat apapun manusia, dia tidak akan bisa memberi apa-apa kepada Anda. Dan kalaupun momentum adanya kenaikan harga menjadikan Anda butuh kepada pertolongan, butuh kepada uluran tangan, maka ketahuilah selama ini dan yang akan terus memberikan uluran tangan kepada Anda adalah Allah. Maka pujilah Allah dengan memuji dan memuja Allah. Allah akan terus berkenan melapangkan, memudahkan urusan Anda. Syukuri apa yang ada. Puji nama Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih tersisa untuk Anda. Maka niscaya Allah akan kembali membuka pundi-pundi rezekinya untuk Anda. Kaum muslimin dan muslimah, budaya keluh kesah di medsos, budaya keluh kesah di forum-forum, di media-media atau majelis-majelis, itu tidak efektif dan tidak bijak. Kesusahan itu kalaupun harus diadukanlah kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Ya'qub alaihissalam, tatkala beliau didera oleh berbagai macam problematika hidup dalam keluarga beliau yang begitu berat, sehingga beliau merasa perlu untuk mengadu, namun bukan kepada manusia. Beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni, artinya aku hanya akan mengadukan dukaku, kesusahanku, kesedihanku kepada siapa? Kepada Allah semata. Kepada Allah semata. Karena Nabi Ya'qub sadar seutuhnya bahwa hanya Allah yang peduli kepada kita. Hanya Allah yang betul-betul care dan kuasa untuk apa? Menolong kita, menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari problem yang sedang mendera. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang senantiasa menjaga takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Dan satu poin penting yang harus Anda ingat, bisa jadi kesusahan yang terjadi itu adalah dampak dari dosa kita. Sehingga hanya ada satu solusi, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kembali kepada Allah, Allah akan berikan ampunannya. Dan kalau Allah telah berikan ampunan, Allah akan lapangkan kembali nikmat dan karunia-Nya. Man lazamal istighfar, siapapun yang terus-menerus memanjatkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah akan berikan kepadanya dari segala kegalauan itu, Allah akan berikan faraj, solusi. Wa min kulli dhiqin makhrajan, dan dari setiap kesempitan itu Allah akan berikan jalan keluar.
dari kebuntuan dan kesempitan tersebut. Mari kaum muslimin, di mana yang kita curhat, di mana yang kita berkeluh kesah, perbanyaklah istighfar. Karena dengan istighfar itu berarti Anda kembali kepada Allah, Anda mengadu kepada Allah, Anda mengeluh kepada Allah SWT. Dan bila itu Anda lakukan, percayalah, semuanya itu akan berbalik menjadi kebaikan untuk Anda. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan menambah semangat kita untuk terus menuntut ilmu di jalan Allah Azza wa Jalla. Amin. Kami informasikan kepada para pemirsa bahwasanya live interaktif Bekal Muslim dengan tema fikih muamalah, fikih jual beli dan muamalah kontemporer ini juga disiarkan melalui radio, yaitu dan di antara radio yang menyiarkannya ialah ada Radio Bin Bas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, ada Radio Albina AM Bekasi, kemudian ada Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Cirebon, Caruban maksud kami, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Jadi kami harapkan kepada para pemirsa, jikalau memang tidak sempat untuk mengikuti program acara ini melalui televisi, maka bisa mendengarkan melalui radio. Kemudian kami informasikan juga kepada para pemirsa Fatwa TV untuk ikut serta juga jika ada memang permasalahan yang ingin ditanyakan kepada Al-Ustadz tentang fikih jual beli dan muamalah kontemporer, silahkan hubungi layanan kami di 0331 544 6087. Tentunya tolong dipersiapkan pertanyaan yang sesuai dengan tema. Mungkin langsung saja Ustaz, sambil menunggu telepon yang masuk. Baik. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Dewan Redaksi kita. Baik. Mungkin sebelum itu Ustaz, Ana pengen menanyakan soal dari pribadi Ana dulu. Baik, silakan. Ustaz, jadi di antara kekhawatiran yang Ana alami ialah tidak adanya marketplace yang memang Islami, Ustaz. Akhirnya sekarang marketplace ini diambil alih oleh ya orang-orang asing dan sebagainya yang memang tidak mengerti tentang fikih jual beli dan muamalah kontemporer, sehingga banyak terjadi gharar dan sebagainya. Kemudian saya sudah pernah untuk mencoba membangun marketplace yang memang tadinya ingin menghindari akad-akad yang memang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kita bersama tim kemudian mencari flowchart yang cocok dan sebagainya. Kemudian kita menemukan memang sangat sedikit yang akhirnya sangat sedikit labanya, Ustaz. Kalau seandainya kita ingin kita bangun marketplace yang memang tidak ada ribanya, karena kebanyakan uang dari marketplace adalah ketika masuk uang tersebut kemudian mengendap dan itu diuangkan kembali uangnya, seperti itu, Ustaz. Baik. Di antara pertanyaannya fokus. Ustaz, mungkin kita pengen menanyakan mungkin Ustaz, apakah dari Ustaz ada gitu marketplace, misalnya nih, Ana ingin berikan contoh. Fokus langsung saya pertanyaan. Ustaz, langsung pertanyaannya. Nah, jadi platform yang kita bangun ini Ustaz untuk mengiklankan produk, Ustaz. Nah, kalau seandainya hari ini kita iklankan produk yang sudah tenar di Jember di marketplace kita, namun produk ini tenarnya di offline-nya, Ustaz, di pasarnya, tapi di online-nya belum ada. Kita iklankan tanpa seizin tanpa seizin pemiliknya, apakah boleh, Ustaz? Baik. Itu yang pertama. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Mengiklankan itu adalah satu atau mengendorse itu satu perbuatan yang baik ya. Kita mendukung dan mensupport agar produk tersebut laris dan diminati oleh masyarakat. Secara prinsip hukum itu satu hal yang boleh, asalkan data-data yang disampaikan sesuai dengan fakta. Tidak ada manipulasi atau hal yang dapat berpotensi merugikan produk tersebut ataupun perusahaan yang memproduksinya. Nah, namun karena ini urusannya adalah urusan dagang, maka sudah barang tentu akan lebih aman dan lebih nyaman serta jauh dari problem adalah ketika kita meminta izin dari pemilik produk atau berkoordinasi dengan pemilik produk, karena kadang pemilik produk atau suatu produk itu sengaja dipromosikan di kalangan-kalangan tertentu dengan tujuan-tujuan yang sesuai dengan karakter produk tersebut.
tidak ingin image bahwa produk itu barang murahan, ya. Tidak ingin ada image bahwa barang tersebut mudah didapat dari semua tempat. Karena memang kadang dia ingin membeli produk tersebut harus datang ke kota ini. Karena itu merupakan souvenir di kota itu. Sehingga pola marketing ini memang sengaja ingin dibatasi sehingga produk itu sengaja limited edition, tidak diproduksi secara massal. Sehingga ini adalah strategi marketing yang harus dihormati. Karena saran saya adalah kita menjaga hal tersebut dengan cara meminta izin kepada produsen. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih banyak atas jawabannya, Ustaz. Ahlan wasahlan. Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang masuk ke dalam redaksi kita, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari Arum Eka Putri, beliau dari Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustaz, Ana Arum dari Sumatera Selatan. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya bagaimana hukumnya menerima hadiah dari satu aplikasi belanja online namun bersyarat. Seperti Ana mendapatkan voucher belanja senilai 2 juta, tapi untuk mendapatkannya Ana harus melakukan transaksi melalui aplikasi tersebut dengan mengisi saldo aplikasi tersebut sebanyak 300.000, Ustaz. Baik. Fadhal. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Arum ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Secara prinsip dasar, hadiah itu suatu hal yang dibolehkan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa hadiah dalam perniagaan itu sejatinya bukan hadiah. Itu sejatinya bukan hadiah, imbal balik. Karena untuk mendapatkannya kita harus memberi. Kita harus membeli. Kita harus barter. Nah, ini sebetulnya akad jual beli. Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai apa? Sebagai hadiah. Itu hanya kamuflase bahwa mereka memberi hadiah tanpa imbalan. Apalagi kalau ternyata syaratnya adalah kita deposit terlebih dahulu, barulah akan mendapatkan cashback atau mendapatkan voucher belanja dan sejenis atau bonus, maka ini sejatinya adalah satu profit yang kita dapat dari dana yang mengendap di rekening kita atau di akun kita. Dan status akun kita, status dana yang mengendap di akun atau di rekening kita itu dinyatakan oleh para ulama kontemporer itu sebagai piutang. Sehingga ketika kita ada piutang kepada satu lembaga atau satu badan usaha, yang kemudian atas piutang itu kita mendapatkan keuntungan, profit, maka profit ini diharamkan karena itu adalah riba. Rasulullah SAW bersabda pada hadis Fudhalah bin Ubaid, kullu qardin jaranafan fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, syukran Ustaz atas jawabannya, wa jazakumullah khairan, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa ikut berinteraksi langsung bersama Ustaz dengan menghubungi kami di layanan 0331 544 6087. Jadi bagi para pemirsa yang ingin mungkin bertanya langsung tentang fikih jual beli dan muamalah kontemporer, bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Syukran wa jazakumullah khairan. Tapi Ustaz, sepertinya belum ada telepon yang masuk. Baik, kita lanjutkan. Langsung saja kita ke pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jual beli emas? Sepanjang yang saya kaji dari beberapa ustadz yang ada, yang berpendapat ilat emas adalah jauhariyah ats-tsamaniyah, sehingga uang kartal beda zat dengan emas, sehingga jual beli emas dengan uang kartal boleh tidak tunai. Sedangkan satu pendapat lagi bahwa ilat emas adalah mutlak ats-tsamaniyah, maka uang kartal dan emas sama-sama alat tukar, sehingga jual beli emas dengan uang kartal harus tunai. Jazakallah khairan Ustaz. Dari Arundito di Jawa Tengah, Ustaz. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Arundito ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Adanya pernyataan bahwa alasan diharamkannya atau berlakunya hukum riba pada emas itu adalah al-jauhariyah tsamaniyah ini adalah satu kesimpulan yang boleh dikata mengada-ada. Literasi fikih klasik semuanya mengatakan bahwa itu tsamaniyah. Alasannya adalah karena itu alat transaksi. Karena perlu difahami
bahwa alat transaksi di zaman dahulu yang berlaku itu ya betul-betul emas dan perak. Emas dan perak. Adapun adanya fulus, mata uang kepengan yang terbuat dari logam, itu dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Ya, orang tidak menganggap itu sebagai mata uang walaupun diperlakukan sebagai alat transaksi. Kenapa? Karena fulus itu identik dengan orang yang tidak punya uang. Orang yang punya uang, dia akan berbelanja dengan dinar dan dirham. Tidak dengan fulus. Fulus itu identik dengan orang muflis. Orang yang sudah pailit tidak punya kekayaan. Ya, walaupun kemudian terjadi perubahan pemahaman tentang arti fulus dalam bahasa Arab. Yang akhirnya semua alat transaksi dikatakan dengan fulus. Ya, makanya pendapat yang sampai hari ini diajarkan dan difatwakan oleh lembaga-lembaga fikih internasional, oleh para pakar-pakar fikih internasional, bahwa jual beli emas perak dengan mata uang yang ada, dolar, real, rupiah, ringgit, atau yang lainnya, itu harus dilakukan secara tunai. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa uang yang ada pada hari ini, kalaupun itu dianggap sebagai alat transaksi pengganti dinar dan dirham, tetapi fakta tidak lagi bisa didustakan bahwa hari ini masyarakat justru tidak lagi kenal dengan dinar sebagai alat transaksi ataupun dirham. Sehingga jawharat tsamaniyah sebagai alat transaksi yang primer itu betul-betul nyata ada pada mata uang yang terjadi. Bahkan secara regulasi di negara kita, di setiap negara tidak boleh melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing, termasuk dinar dan dirham. Ya, sehingga yang tepat adalah bahwa emas dan perak hanya bisa dijual belikan secara tunai dengan mata uang. Namun kalau Anda ingin berjual beli emas dan perak dengan komoditi yang lain, dengan gabah, dengan kedelai, maka Anda bebas memperjualbelikannya secara tunai ataupun non tunai. Wallahu taala alam. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan atas kebersamaannya bagi para penanya. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Rangga Waspialdi Sardik dari Kepulauan Riau. Bismillah, semoga Ustadz dan tim selalu dalam keberkahan dan perlindungan Allah. Amin. Ustadz, sesuai aturan perusahaan, setiap keterlambatan pembayaran gaji dari tanggal yang telah ditentukan, maka pihak perusahaan wajib membayar sejumlah uang sebagai denda kepada karyawannya. Apakah uangnya halal, Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada penanya, hidayahnya, dan juga kepada Anda seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Denda keterlambatan membayar karyawan, kalau itu telah menjadi satu kesepakatan di awal, maka tidak masalah. Itu bukan riba. Kenapa bukan riba? Karena karyawan tidak menghutangkan sejumlah uang, tidak menghutangkan sejumlah barang. Karyawan adalah melakukan pekerjaan. Sehingga dengan adanya kesepakatan aturan main dalam perusahaan atau SOP, bahwa bila gaji diberikan pada tanggal misalnya 25, maka gajinya adalah 5 juta. Kalau diberikan pada tanggal 26, maka gajinya menjadi 5.100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Kalau diberikan tanggal 27, maka gajinya menjadi 5.200.000 rupiah. Maka ini bukan riba, ini bagaikan orang yang jual beli barang. Kalau Anda bayar tunai hari ini 5 juta, kalau dibayar 1 hari setelah transaksi, maka 5.100.000, dan itu legal dan itu halal secara hukum. Wallahu taala a'lam. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Tapi Ustaz, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Ada Milatul Amanah dari Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya bergabung di sebuah aplikasi yang berguna untuk berjualan pulsa atau kuota. Namun saya gunakan untuk pribadi dan bukan untuk berjualan. Dulu pas pertama join grup, aplikasi tersebut bayar 30.000. Dan setiap saya isi saldo, saya transfer ke pemilik aplikasi tersebut dan diganti dengan saldo pulsa. Saya memilih aplikasi ini karena harga pulsa yang dijual lebih murah dibandingkan dengan harga konter. Apakah ini termasuk riba? Jazakallah khairan. Baik.
Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik, hidayah dan kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Jual beli pulsa itu tidak ada urusannya dengan riba selama Anda membayar tunai dan kemudian ya secara logikanya, secara tradisinya pasti akan segera mendapatkan pulsa yang Anda beli. Baik kemudian pulsa itu Anda jual kembali atau Anda gunakan secara personal. Kenapa? Jual beli token, jual beli pulsa itu sejatinya adalah jual beli hak guna jaringan. Sehingga dengan membeli hak guna jaringan itu dalam satuan tertentu, KWH ataupun yang lainnya, maka sejatinya itu Anda menggunakan hak guna jaringan itu sehingga Anda mendapatkan akses, dapat download atau mengupload data, menyaksikan, membuka, browsing dan lain sebagainya. Semua itu adalah hak guna dari jaringan yang dimiliki oleh provider ataupun PLN. Maka secara hukum halal untuk Anda jual belikan secara tunai atau non tunai. Dan ketika Anda jual belikan lagi kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi, maka itu Anda jual beli hak guna jaringan yang telah Anda miliki. Sehingga Anda boleh untuk menjual pulsa yang Anda beli 100.000 dijual kembali menjadi 102.000. Karena Anda tidak jual beli uang dengan selisih nilai, tapi Anda jual beli pulsa hak guna jaringan senilai 100.000 dibeli lagi dengan apa? 102.000 dan itu halal hukumnya Allah Ta'ala alam. Ustaz, berkenaan dengan aplikasi ini sebenarnya untuk berjualan Ustaz? Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Guntur Arrizal dari Jawa Barat. Assalamualaikum, afwan Ustaz. Saat ini saya bekerja di perusahaan farmasi. Saat ini Anda ditempatkan di bagian asuransi dan letter of credit perusahaan. Ya. Jadi tugas anak itu menyiapkan dokumen untuk pengajuan asuransi perusahaan seperti gedung, kendaraan, barang-barang impor dan lain-lain. Juga menyiapkan dokumen untuk keperluan perusahaan dalam pembayaran barang impor melalui letter of credit. Mohon penjelasan Ustadz, apakah pekerjaan anak ini halal atau haram ya? Mohon nasihatnya Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Letter of credit, kalau penerbitannya itu berbasiskan dana yang telah disisihkan dalam rekening sehingga tatkala muncul tagihan itu langsung di auto debit, maka insya Allah tidak masalah. Adanya biaya administrasi dari setiap hari yang berlalu ataupun 1 bulan yang berlalu itu betul-betul murni jasa. Namun ketika penerbitan letter of credit itu berbasis platform dari bank, sehingga ditalangi terlebih dahulu oleh bank, baru ketika telah terbayarkan kemudian perusahaan Anda baru melunasinya, maka ini berarti hutang berhutang yang mengandung unsur riba. Karena bank secara otomatis akan membebankan biaya administrasi dan juga margin, keuntungan atau bunga. Makanya kalau ternyata prakteknya adalah penerbitan LC itu berbasiskan talangan dari bank terlebih dahulu dan perusahaan baru melunasi atau melakukan cicilan sesuai dengan tenan waktu yang ditetapkan, maka ini riba dan Anda tentu ikut menanggung ya, karena Anda yang menjalankan dan melaksanakannya, menjadi juru tulisnya, menjadi saksinya. Maka Anda akan ikut menanggung dosanya. Karena itu sarankan kepada perusahaan bahwa setiap menerbitkan LC sampaikan agar senilai LC tersebut dana perusahaan disisihkan atau diblokir untuk kepentingan pelunasan LC tersebut ya. Sehingga tidak lagi ada unsur riba. Wallahu taala alam. Syukran Ustaz wa jazakumullah atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan atas kebersamaannya bagi para penanya. Tapi kami ulangi sekali lagi, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, tentunya sesuai dengan tema yaitu fikih jual beli dan muamalah kontemporer, bisa langsung menghubungi kami di 0331 544 6087. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, tentunya sesuai dengan tema yaitu fikih jual beli dan muamalah kontemporer, bisa menghubungi kami di nomor 0331 544 6087. Syukran wa jazakumullah khairan.
Tapi Ustaz, karena belum ada penelpon yang masuk, kita lanjut lagi ke pertanyaannya. Pertanyaan dari Laila Utari dari Jawa Barat, Ustaz. Bismillah Ustaz, selama ini saya sering mendapat potongan harga barang karena bertransaksi menggunakan saldo dompet virtual, Ustaz. Ya. Dari jawaban Ustaz di Foto TV, saya baru mengetahui kalau apa yang saya lakukan itu salah. Apa yang harus saya lakukan untuk bertaubat darinya? Apakah cukup dengan berhenti menggunakan dompet virtual ini lalu beralih kepada transaksi uang cash? Ya. Fadhal Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Solusinya ialah Anda berhenti, itu yang pertama, sehingga Anda tidak lagi melakukan top up untuk kemudian mendapatkan diskon ataupun promo dari produk-produk yang dipasarkan atau dijual belikan di marketplace tersebut. Yang kedua, ketika Anda ingin bertransaksi di marketplace, maka Anda, kalaupun Anda top up, Anda jangan gunakan fasilitas diskon ataupun promo. Ya. Yang ketiga, ketika ada promo ataupun diskon, Anda jangan melakukan pembelian. Kecuali dengan memilih opsi pembayarannya dengan pembayaran tunai. Sehingga transaksi kemudian Anda transfer. Ketika Anda menggunakan pembayarannya dengan debit dari saldo yang Anda miliki, otomatis Anda akan mendapatkan diskon, akan mendapatkan promo yang itu adalah riba. Terakhir, karena apa yang terjadi itu terjadi atas ketidaktahuan, maka insya Allah semoga Allah SWT mengampuninya dan asalkan Anda menyesalinya dan tidak mengulanginya, maka insya Allah akan mengampuninya. Yang berlalu biarlah berlalu. Wallahu ta'ala alam. Syukran wa jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan juga bagi para penanya. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Khairil Anwar dari Riau. Apa hukumnya usaha membuatkan stempel wirid Yasin, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada penanya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh kaum muslimin dan penyimak dimanapun Anda berada. Usaha membuat stempel itu usaha yang halal. Ya. Apapun selama usaha yang dijalani atau stempel itu akan digunakan untuk sesuatu yang halal. Namun ketika stempel itu akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai, yang tidak dibenarkan dalam Islam. Misalnya stempel perusahaan ribawi atau perusahaan yang bergerak di bidang produk yang haram, perusahaan produksi khamr, maka Anda tidak boleh memproduksi stempelnya. Ya. Demikian pula halnya dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, karena apapun perbuatan kita ataupun produk kita, ketika itu menjadi salah satu media terjadinya perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang menyimpang dari tuntunan Nabi, maka itu berarti kita telah ikut andil dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Padahal salah satu prinsip besar dalam agama kita adalah kita dilarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahu taala alam. Syukur Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Tapi Ustaz, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bapak Toto Aprianto di Jakarta. Assalamualaikum. Saya mau minta solusi Ustaz. Bagaimana baiknya, apakah saya harus berhenti kerja untuk mengurusi istri yang sakit, sementara saya masih punya tanggungan hutang cicilan yang harus dibayar Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Toto. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam urusan rumah tangga, kita bahkan dalam urusan hidup kita sehari-hari, kita memiliki banyak problem, banyak permasalahan dan banyak tanggung jawab. Dan semua itu harus kita tunaikan. Kita tidak perlu memperadukan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Bahkan kita harus berusaha inovatif, kreatif bagaimana menyandingkan, bagaimana menjalankan semua tanggung jawab dan beban kita itu secara bersamaan. Berbakti kepada orang tua, melayani anak dan istri, mencukupi kebutuhan mereka dan lain sebagainya. Anda bekerja, Anda mengurus istri yang sakit. Dengan hasil pekerjaan Anda mungkin bisa mendatangkan seorang tenaga medis yang mendamping istri Anda yang sakit atau mengurusi Anda yang sakit. Ya.
Dan Anda mungkin juga bisa membawa istri Anda yang sedang sakit ke pusat-pusat pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit atau yang lain. Sehingga dengan cara seperti itu, Anda tetap bekerja, mendapatkan penghasilan, Anda juga tetap mengurus istri Anda yang sakit. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan bagi para penanya. Tapi kami ulangi sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung, tentunya sesuai dengan tema pada kesempatan kita kali ini, yaitu live interaktif Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer, bisa menghubungi kami di nomor 0331 544 6087. Ya, bisa menghubungi kami sekali lagi di nomor kami 0331 544 6087. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Sepertinya belum ada telepon yang masuk, Ustaz. Kita lanjutkan. Ada penanya dari Jawa Barat, Ustaz, yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya menabung di bank syariah dengan potongan biaya per bulan, sedangkan akadnya adalah qard, bukan wadiah? Ini menjadi dua akad yang digabung, yaitu akad qard dan ijarah. Bukankah menggabungkan dua akad dilarang? Dan bagaimana hukumnya ditiadakan potongan biaya bulanan di bank syariah dengan syarat mempunyai saldo dengan nominal tertentu, misalnya 1 juta? Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang terlarang itu adalah ketika Anda menabung, Anda menghutangkan sejumlah dana, kemudian Anda mendapatkan keuntungan. Ketika Anda menabung dan kemudian justru malah dipungut biaya administrasi, maka itu adalah suatu hal yang mubah, halal. Bagikan hutangi saya dan juga beri saya hadiah. Beri saya biaya administrasi. Ini satu hal yang halal, tidak masalah. Itu bukan riba. Sehingga ketika kita punya saldo atau rekening, kemudian dipotong biaya administrasi, atau kita membayar ya tambahan setiap kali deposit sejumlah dana, maka itu halal, tidak ada masalahnya. Ya, itu bukan menggabungkan dua akad, tetapi Anda berbuat baik dua kali. Menghutangi itu adalah berbuat baik, karena dengan dana yang Anda titipkan, bank itu akan mendapatkan keuntungan. Dia akan menggunakan dana itu untuk kepentingannya dia dan mendapatkan profit. Ini adalah sebuah kebaikan Anda. Yang kedua, ketika Anda masih juga membayar biaya administrasi, ini adalah kebaikan Anda yang kedua. Padahal Allah SWT berfirman, ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang berbuat baik itu tidak ada alasan untuk dicela. Ya, Anda mau nolong dia 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, itu satu hal yang baik ya. Maka insya Allah itu tidak masalah. Yang terlarang sekali lagi adalah riba. Ketika Anda deposit sejumlah dana atau nabung sejumlah dana, kemudian Anda mendapatkan profit, hadiah, atau yang sejenis. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan juga atas kebersamaannya bagi para penanya. Tapi Ustaz, kita melanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Ada dari Adriani di Kalimantan Barat. Apakah boleh kalau Anda memberikan uang atau kebutuhan pangan kepada cleaning service atau satpam di kantor? Mereka digaji oleh rekanan kantor. Ya. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Tidak mengapa Anda memberikan misalnya makanan atau yang sejenis kepada cleaning service yang bekerja di kantor Anda, walaupun mereka adalah karyawan dari perusahaan rekanan, maka itu insya Allah tidak masalah, ya. Karena adanya perbedaan perusahaan itu tidak menjadikan Anda terlarang dari berbuat kebaikan. Mereka tidak akan berubah perilakunya hanya gara-gara Anda beri, ya. Karena mereka akan tetap bekerja memberikan layanan di perusahaan Anda, di kantor Anda, sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja yang telah diberikan, dan mereka ditempatkan hanya di kantor Anda, sehingga mereka hanya akan memberikan layanan kepada Anda, bukan kepada klien-klien yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Bengkulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan izin bertanya. Teman saya mengajak kerjasama usaha dan dia meminta saya untuk menanam modal 10 juta. Per 3 bulan saya akan mendapat 1 juta dari keuntungan usaha tersebut. Ya. Dan dia juga bilang
kalau duit 10 juta modal dari saya akan dibalikan utuh dan dia yang menanggung apabila mengalami kerugian dalam usaha tersebut. Apakah duit 1 juta yang saya dapat per 3 bulan dari keuntungan usaha tersebut termasuk riba? Jazakallah khairan. Ya, baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Skema bagi hasil atau kerjasama dengan sebutan bagi hasil atau mudharabah ataupun syarikat dagang dalam Islam mengharuskan investor siap menanggung kerugian sesuai dengan komposisi modal yang ia setorkan. Sesuai dengan komposisi penyertaan modal yang dia lakukan. Kalau komposisi modal dia 30%, maka dia harus siap menanggung kerugian 30%. Ya, 30% dari kerugian yang terjadi pada usaha tersebut. Namun ketika dari salah satu pihak yaitu pelaksana memberikan jaminan bahwa dana akan aman, kalau rugi hanya dia yang menanggung, kalau untung dia akan memberikan keuntungan sekian persen, maka ini adalah satu kamuflase dari akad utang piutang berbunga. Ya, akad utang piutang berbunga karena diferensiasi yang membedakan antara qard utang piutang dengan permodalan adalah adanya kesanggupan dari pemodal untuk ikut menanggung kerugian. Dan yang kedua, unit usaha yang dibangun dengan modal tersebut menjadi milik investor, sehingga siapapun yang memiliki saham pada unit usaha tersebut akan menjadi pemegang saham. Sehingga pemegang saham bukan hanya menikmati profit dari keuntungan usaha, hasil usaha atau SHU, tetapi juga bisa menikmati dari capital gain, apresiasi market, apresiasi pasar terhadap saham dia. Sehingga mungkin usahanya belum memberikan keuntungan ataupun keuntungannya belum seberapa, tapi ketika dia jual sahamnya, bisa jadi saham itu laku dengan harga yang berlipat ganda dari modal yang pernah dia setorkan. Sehingga dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Selanjutnya, ketika terjadi ketika ada keuntungan, metode pembagian keuntungannya pun bukan dalam nominal tertentu. Ada kepastian bahwa Anda akan selalu mendapatkan 1 juta setiap bulan. Ini adalah metode pembagian yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Metode pembagian keuntungannya adalah dengan persentase. Sehingga Anda store modal 10 juta, Anda akan mendapatkan keuntungan 30%, 40% atau berapapun persentase yang disepakati. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanya 1 juta. Kalau keuntungan 1 juta itu diberikan kepada investor, otomatis hanya investor yang menikmati keuntungan, sedangkan pelaku usahanya sia-sia. Dia tidak mendapatkan apa-apa, dan tentu ini tidak adil. Muamalah Islam, apapun modelnya, harus dilakukan secara adil. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ada keuntungan dinikmati bersama, ada kerugian dipikul bersama. Dan dalam skema mudharabah bagi hasil, pengelola dia akan rugi skill, waktu, tenaga, bahkan mungkin yang lainnya, ya, tanpa mendapatkan keuntungan. Sudah berlalu 1 bulan, 2 bulan dia bekerja, tidak ada keuntungan. Kalau dia harus mengembalikan modal lagi utuh seperti sedia kala, berarti pengelola akan rugi 2 kali. Rugi finansial karena dia harus nutupi kerugian modal, dan yang kedua adalah skill, tenaga, waktu dan lain sebagainya, itu rugi lagi. Sehingga akhirnya pengelola rugi 2 kali, sedangkan pihak pemodal tidur nyenyak, aman, dijamin dananya tidak susut. Ini adalah bentuk kezaliman yang tidak dibenarkan dalam Islam. Allah SWT telah berfirman, memberikan satu garis besar dalam interaksi muamalah. Secara umum apapun modelnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai kalian memakan harta saudaramu dengan cara-cara yang batil, cara-cara yang tidak benar, ya. Wallahu taala a'lam. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan juga kepada para penanya. Tapi Ustaz, sudah ada telepon yang masuk dari hamba Allah di Jambi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, persilahkan Bapak. Ya, izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya sudah beli, Ustaz.
harga tepat. Mohon diulang Pak, suaranya putus-putus. Saya jual beli ikan. Ya. Dari harga dapat, cuman pembayaran ikan itu terbayar. Mm-mm. Qadarullah dalam pengiriman ikan itu ada kerusakan atau tidak layak dijual. Mm-mm. Ini gimana Ustaz? Jadi saya Baik. kita untuk kebersihan seperti ini Ustaz. Baik, sudah cukup Bapak? Terima kasih ya Ustaz. Ya, Baik Bapak. Ya, barakallahu fiik wa atakumullah kepada hamba Allah di Jambi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Setiap kaum muslimin itu wajib berkomitmen dan memenuhi kesepakatan yang telah terjadi di antara mereka. Problem yang Bapak hadapi itu muncul dikarenakan tidak adanya kejelasan kalau terjadi kerusakan dalam proses pengiriman siapa yang menanggung. Kalau pada akadnya ada kesepakatan bahwa pembeli menerima barang bersih, barang utuh di tempat dia berada, di rumahnya, di alamatnya, maka kerusakan berarti ditanggung oleh penjual. Karena sudah dituangkan dalam sebuah kesepakatan. Atau sebaliknya, bahwa kerusakan barang di tengah jalan ditanggung oleh pembeli. Karena sudah bersyarat di awal, penjual bersyarat bahwa ketika transaksi ikannya dalam kondisi baik. Dan penjual siap menyerahkan ikan itu untuk diambil, untuk dieksekusi oleh pembeli. Silahkan si pembeli melakukan eksekusi, mengambil barangnya untuk dia bawa dengan moda transportasi yang dimiliki atau dia sewa dengan yang lain. Ya, kecuali bila penjual melakukan one prestasi yang seharusnya bersegera mengirimkan, namun karena kesibukan lupa atau bahkan lalai, akhirnya barang tersebut tertunda, terkirim sampai akhirnya rusak. Maka ini tentu resiko dari penjual karena penjual tidak segera mengirimkan barangnya sehingga berlalu waktu yang cukup lama akhirnya barangnya rusak. Intinya saya menyarankan dalam kesepakatan jual beli perjelaslah hak dan tanggung jawab masing-masing sampai barang itu diterima oleh pembeli. Ya. Baik itu misalnya biaya kirimnya, biaya transportasinya dipungut atau tidak dipungut, packagingnya, pengepakannya dengan cara apa, semuanya tuangkan dalam kesepakatan yang jelas sehingga tidak ada keraguan ataupun ruang terjadinya sengketa. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz wa jazakumullah atas jawabannya dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Bapak hamba Allah di Jambi yang telah bertanya. Tapi Ustaz, masih ada waktu, kita lanjutkan ke pertanyaan yang telah masuk ke Dewan Redaksi kita Ustaz. Assalamualaikum, pertanyaan dari Ibnu Abidin di Jakarta Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana hukum menjadi merchant, pedagang di marketplace di mana sebagai merchant harus mengikuti peraturan yang berlaku termasuk menerima transaksi dari konsumen yang menggunakan e-pay. Yang riba yang di dalamnya ada unsur riba. Ya. Apakah tetap mendaftar sebagai merchant atau sebaiknya keluar saja dari marketplace? Baik. Syukran wa jazakallah khair. Barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagai merchant tidak ada masalah karena merchant dia jual dan kemudian mendapatkan pembayaran. Masalah pembeli menggunakan fasilitas pinjaman atau kredit atau menggunakan kartu kredit itu adalah tanggung jawab pembeli. Itu adalah tanggung jawab pembeli. Ya, sebagaimana ketika Anda jual di pasar tradisional atau di offline, kemudian ada pembeli membeli dari Anda dan ternyata dana yang dia gunakan untuk bayar barang Anda itu adalah dana pinjaman dari bank, maka itu sepenuhnya tanggung jawab dia. Bukan tanggung jawab Anda. Tanggung jawab Anda hanya pada akad yang terjadi antara Anda dengan dia adalah akad yang halal. Tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur haram yang lainnya. Maka saat itu halal bagi Anda untuk menerima pembayaran dengan apapun cara pembeli melakukan pembayarannya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada Bapak M. Nurman Rosidi dari
Kepulauan Riau. Bismillah Ustadz, bagaimana hukum seseorang bekerja sebagai staf ahli konstruksi di perusahaan developer atau perusahaan properti yang membangun rumah, yang dimana perusahaan tersebut akan jual rumah tersebut secara subsidi atau KPR, Ustadz. Apakah halal gajinya? Apakah ini sama bertahun dalam keburukan? Syukran wa jazakallah khairan, Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Setiap jiwa itu tidak akan memikul dosa jiwa yang lain. Anda bekerja sebagai insinyur, sebagai developer, atau sebagai bagian misalnya pengadaan barang dan seterusnya. Maka itulah wilayah tanggung jawab Anda. Anda melakukan pembangunan dengan cara-cara yang benar, dengan amanah sesuai dengan kriteria, pengadaan barang sesuai dengan kriteria dan seterusnya. Adapun bagaimana menjual, maka itu tanggung jawab pemilik atau perusahaan developernya. Karena kebijakan bagaimana menjual itu tanggung jawab mereka, bukan urusan Anda. Urusan Anda hanya sebatas kontrak yang mengikat antara Anda dengan perusahaan developer tersebut. Kalau itu kontraknya halal, maka Anda halal. Dan pekerjaan developer membangun itu pekerjaan yang halal. Sehingga urusan bagaimana menjual, urusan dari mana perusahaan Anda mendapatkan modal itu bukan tanggung jawab Anda. Dan Anda tidak dibebani untuk mempertanggungjawabkan itu depan Allah SWT biidznillah. Itu adalah tanggung jawab perusahaan Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Kami ucapkan juga jazakallah khairan kepada para pemirsa yang telah bertanya. Masih ada waktu sepertinya Ustaz, kita bacakan pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari Yuni Nur Hasanah. Ya. Oh, ternyata sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Kita angkat telepon yang terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya. Silahkan Ibu. Pertanyaannya. Gini, Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya kami ini umpamanya pengen beli material di toko material, tapi ngambilnya nanti gitu. Bayarnya tunai di muka? Iya. Ya. Ngambilnya bisa lama gitu, harganya bisa nggak sama gitu kan. Baik. Atau kita pinjemin dengan orang, kita naruh semen tempat orang gitu ya, tempat teman. Tapi nanti pas Bayarnya semen juga? Ya. Iya, sudah cukup Ibu? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Kepada Ibu di Kota Lampung, semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau kita membeli suatu barang, semen atau elektronik atau yang lainnya di suatu tempat, kita bayar tunai. Sekali lagi, bayar tunai lunas, tidak ada yang terhutang sedikit pun hari ini. Dan barang akan diserahkan setelah setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin 50 tahun ke depan. Itu namanya skema salam. Dan itu halal. Masalah harga di saat serah terima barang itu telah berubah, maka itu konsekuensi dari akad salam. Kenapa demikian? Karena dana yang telah kita serahkan otomatis dari penjual juga akan mendapatkan profit, keuntungan dengan memutar dana tersebut. Sehingga kalau kemudian setelah setahun dia harus menyerahkan barang dengan nilai barang yang hari itu telah berubah, maka itu bagian dari konsekuensi akad salam dan itu tidak masalah. Atau ketika kita menghutangkan barang kepada orang dan dibayar dengan barang yang sama, atau dibayar dengan uang dengan catatan sesuai dengan nilai jual barang di saat pembayaran, maka juga itu halal. Bukan dibanderol di saat hari ini. Ya, kalau dibanderol dengan saat hari ini, maka itu namanya jual beli biasa secara hutang piutang. Ya, ini saya jual kepada Anda semen satu bungkusnya misalnya 50.000. Anda bayar setahun yang akan datang. Ini namanya jual beli dengan sistem utang piutang. Kalau kita utangkan semen, ini saya kasih 100 sak semen, Anda bayar setahun yang akan datang 100 sak semen juga, maka itu namanya utang piutang barang ya. Anda mengutangkan barang kepada orang tersebut dan dia akan bayar dengan dalam bentuk barang, dan itu semuanya insya Allah halal. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhirlah acara kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Ya, dan alhamdulillah
kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas Jangan, Ustaz. waktu yang telah Ustaz berikan. Cukup banyak pertanyaan saya rasa yang telah Alhamdulillah, terjawab pada kesempatan kali ini yang sudah terdata di kita ada 16 pertanyaan, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada para pemirsa yang telah ikut berpartisipasi bertanya langsung, baik yang bertanya langsung kepada Ustadz maupun yang menghubungi kami melalui website. Dan kami informasikan kepada para pemirsa untuk mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Dan kemudian untuk informasi tentang pertanyaan, baik jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ada maupun yang ingin bertanya ke Dewan Redaksi kita, bisa melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan. Saya mewakili kru yang bertugas, dan sebelumnya kami ingatkan bahwasanya jangan kemana-mana. Setelah ini ada live interaktif fikih ilmu waris bersama Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Jadi terus membersamai acara ini hingga sampai selesai nanti. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakallahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.